La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kitab Riyadhus Shalihin, belajar semuanya dulu. Bab apa? Jujur ya? Iya. Hadis yang keempat. An Abi Thabitin Wakila Abi Sa'idin Wakila Abil Walidi Sahli bani Hunaifin wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi rawahu Muslim. Dari Abu Thabit. Ada yang mengatakan Abu Sa'id, dan ada pula yang mengatakan Abul Walid Sahal bin Hunaif. Dia adalah Ahlul Badar. Apa yang disebut Ahlul Badar? Orang yang pernah ikut di dalam perang Badar. Kurang lebih yang ikut perang Badar itu cuma 313 orang. Dijanjikan oleh Nabi semua sahabat yang ikut perang Badar itu adalah semuanya masuk surga. Dipastikan masuk surga. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau bersabda. La ilaha illallah. Coba ini di sini. La ilaha illallah. Barang siapa yang benar-benar memohon untuk mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkan ketingkatan orang yang mati syahid
walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, pasti Allah akan kabulkan. Tapi mintanya betul-betul, maka Allah akan kabulkan doanya itu walaupun dia matinya itu di tempat tidur. Artinya orang itu masuk kategori kelompok orang yang dikatakan mati syahid. Mati syahid itu ada terbagi menjadi 3 bahagian. Catat, kalau yang nggak tahu dicatat. Mati syahid itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama mati syahid dunia dan akhirat. Mati syahid dunia akhirat ini adalah mati yang paling baik di antara segala cara mati. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik itu adalah mati syahid dunia dan akhirat. Ya seperti umpama ada orang mau mudik lebaran. Ada yang lewat kapal, ada lewat pakai motor, lewat mobil, lewat pesawat, lewat helikopter, lewat jet pribadi dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang paling baik ketika orang mudik itu? Mungkin ada yang mengatakan naik pesawat, oh enggak, katanya naik jet pribadi. Ini, itu dan sebagainya. Nah, begitu juga orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan kembali kepada Allah alias meninggal dunia. Pada saat kita meninggal dunia kembali kepada Allah, fasilitas kematian yang paling baik itu disebut namanya mati syahid dunia dan akhirat. Bagaimana definisi mati syahid dunia dan akhirat? Mati syahid dunia akhirat itu adalah definisinya orang yang mati di medan perang. Satu, tulis. Orang yang mati di medan perang. Perangnya sabilillah yang telah difatwakan oleh ulama yang kompeten di dalam bidangnya. Mati di medan perang. Perangnya sabilillah yang telah difatwakan oleh ulama yang kompeten dalam bidangnya. Nah, kalau yang kompeten itu sekarang ini adalah MUI lah. Jadi kalau MUI sudah mengatakan ini adalah perang sabilillah, MUI sudah tanda tangan, sudah memberikan fatwa, sepakat para MUI mengatakan bahwa perang yang terjadi ini adalah perang sabilillah, maka itu yang disebut namanya perang sabilillah. Karena ada sudah fatwa dari MUI. Yang ketiga syaratnya li'a'la kalimatullah, li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. 3 syaratnya nih orang mati syahid dunia akhirat. Yang pertama matinya di medan. Nah, kalau bukan di medan perang, umpama dia perang lalu sakit-sakitan, kena pedang dan sebagainya, kemudian perang berhenti setelah 3 hari di rumah sakit lalu meninggal, ini bukan syahid dunia akhirat. Dia cuma nanti syahid yang lain. Ya, mati di medan perang. Yang kedua perangnya sabilillah yang difatwakan oleh ulama bahwa itu perang sabilillah. Yang ketiga niatnya li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan derajat agama, untuk meninggikan kalimat Allah, yakni agama Allah. Kalau 3 syarat ini terkumpul, orang itu meninggal dunia, maka itu disebut syahid dunia dan akhirat. Apa fadilahnya? Bagaimana cara fardu kifayahnya? Fardu kifayahnya adalah
orang yang meninggal dunia ini tidak boleh dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Syahid dunia dan akhirat, cara fardu kifayahnya adalah apa tadi? Tidak boleh dimandikan, bahkan haram kalau dimandikan, dan tidak perlu disolatkan. Enggak ada dimandikan, tidak ada disolatkan. Kenapa tidak dimandikan? Karena darahnya itu akan menjadi saksi nanti ketika dia bangkit dari kubur. Darahnya itu harum, lebih harum daripada minyak kasturi hamba, minyak misik. Nah, seperti itu. Kenapa tidak perlu disalatkan? Karena orang yang mati syahid dunia dan akhirat, di situ telah terhapus segala dosa-dosanya. Alias orang itu pasti masuk surga. Inilah kelebihan orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Fahim tuh? Yang kedua, orang yang mati syahid dunia saja. Mati syahid dunia saja. Bagaimana mati syahid dunia saja? Yaitu orang itu mati di medan perang. Perangnya sabilillah, yang difatwakan oleh ulama, bukan perang yang karena tawuran, bukan perang karena asara, tahu sara? Ada timbul fitnah di situ, bukan perang melawan pemberontak, bukan. Memang perang sabilillah. Yang ketiga yang jadi masalah, niatnya itu bukan karena Allah. Dia bukan karena Allah perangnya itu. La ilaha illallah. Coba ini di sebelah sini. Nah, jangan di situ, sini. Ini nah. Nah, dah situ. Diam, ya. Niatnya yang salah, niatnya bukan karena Allah, niatnya karena ingin dikatakan pahlawan, niatnya supaya dikatakan jagoan, niatnya supaya apalah niatnya, bukan karena Allah. Bawa sini cerminnya tuh, bawa sini. Ini. Nah ya, jadi seperti itu. Orang yang mati syahid dunia ini, masalahnya dia bukan karena Allah saja. Fardu kifayahnya bagaimana? Fardu kifayahnya itu adalah orang itu mayitnya tidak dimandikan, tidak perlu disolatkan. Tapi urusan dia kepada Allah, kita kembalikan hanya kepada Allah. Kalau Allah mengampuni, alhamdulillah. Kalau tidak Allah ampuni, terserah Allah. Ada dulu seseorang sahabat pemuda, dia itu tidak ikut perang, padahal Nabi dan para sahabat yang lainnya ikut perang. Kalau tidak salah itu perang Ahzab. Banyak para sahabat yang ikut perang. Jadi ada seseorang laki-laki masuk kategori orang munafik lah. Dia ini enggak ikut perang. Padahal yang boleh tidak ikut perang itu kurang lebih ada 5 kategori saja. Pertama, perempuan tidak wajib perang. Yang kedua, anak kecil belum balik tidak wajib perang. Yang ketiga, orang yang sakit. Yang sakit ini yang sakit betul-betul udzur, tidak bisa perang. Yang keempat, orang tua rentak. Dan yang kelima, orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga kota Madinah. 5 kategori ini aja yang tidak ikut perang. Si pemuda ini tidak ikut perang, tidak ada alasan dia tidak ikut perang. Ketika yang lain ikut perang, dia tidak ikut perang. Berjalanlah si pemuda ini di kota Madinah. Dilihat sama emak-emak, tahu emak-emak?
sama ibu-ibu. Lalu dikata-katain, apa ini? Gak ikut perang, badan masih sehat, kuat, gak ada alasan tidak ikut perang. Dosa pakai celana, pakai rok aja sekalian, alias jadi aja bencong gitu. Gak ikut perang nih. Wah, akhirnya si pemuda ini apa akhirnya? Dia merasa tersinggung, merasa terlecehkan. Masa saya dianggap perempuan? Saya kan laki-laki tulen. Ya, karena dia gak ikut perang. Akhirnya apa? Si laki-laki ini pun mengambil dia punya senjatanya. Dia kejar pasukan kaum muslimin. Para sahabat sudah jalan duluan, dia tertinggal. Dia kejar. Dan pada saat di dalam peperangan si pemuda ini, dia perang dengan gagah berani. Sampai para sahabat memuji orang ini. Wah, ini orang hebat ini. Dan akhirnya mati dia. Mati. Ternyata para sahabat mengatakan, wah ini surga pasti surga. Nabi bilang, enggak, ini enggak surga dia. Dia bukan di surga tapi di neraka. Kenapa? Karena niatnya salah, bukan karena Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan orang ini kena luka perang, lalu dia enggak tahan dengan lukanya, lalu dia bunuh diri. Nah itu bukan karena Allah Ta'ala. Artinya kalau sudah terjadi seperti ini, orang tersebut tidak perlu dimandikan, tidak perlu disalatkan, seperti halnya orang yang mati syahid dunia akhirat, tetapi urusannya dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah ampuni, alhamdulillah. Kalau Allah tidak ampuni, ya terserah Allah. Itu disebut namanya syahid dunia saja. Nanti ujian keluar itu nanti kalau nggak dicatat. Yang ketiga disebut syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja. Bagaimana syahid akhirat saja? Orang yang syahid akhirat ini banyak sekali contohnya. Orang yang mati dalam menuntut ilmu, syahid akhirat. Orang yang mati terbakar, syahid akhirat. Orang yang mati kejatuhan benda, mati syahid akhirat. Orang yang mati terbakar, syahid akhirat. Orang yang dimakan binatang buas, syahid akhirat. Orang yang tenggelam, syahid. Perempuan yang melahirkan, meninggal pada saat melahirkan, syahid akhirat. Orang yang terkena penyakit tahun itu wabah ya, seperti corona lah sekarang ini, syahid akhirat. Orang yang ada penyakit di dalam perutnya, itu ya dadanya ini, perut sampai ke selangkangan, jantung lah, gagal ginjal lah, apalagi usus buntu lah, apa saja, maka semua itu masuk kategori syahid akhirat. Asalkan orang ini sebelumnya adalah orang yang saleh, orang yang baik, salat rajin, puasa rajin, semuanya rajin, tidak ada bikin salah, lalu dia meninggal dengan kondisi seperti itu, umpama sakit, maka orang ini masuk kategori syahid akhirat. Bagaimana tata cara fardu kifayah orang mati syahid akhirat itu? Tata caranya sama seperti halnya orang yang meninggal biasa. Dimandikan, dikafani, sholatkan dan kuburkan. Sama. Cuman kelebihannya orang yang mati syahid akhirat ini, ada yang mengatakan orang ini tidak ditanya oleh mungkar nangkir di alam kubur. Tidak ada pertanyaan oleh mungkar nangkir di alam kubur. Enak kalau tidak ada pertanyaan. Seperti ada orang kena razia, ditanya sama polisi, gugup gak terkadang? Apalagi gak punya SIM, gak punya STNK, gugup. Tapi kalau orang lengkap, pas ada razia kata polisi, lewat aja, dosa mampir lewat.
waktunya nggak terbuang, lancar, aman. Nah, begitu. Itu kelebihan orang yang mati syahid akhirat, ada yang mengatakan demikian. Ala kulli hal. Fahimtum? Nah, jadi mintalah mati syahid, minta mati syahid dunia dan akhirat. Kalau ada orang yang meminta syahid, maka orang tersebut akan mati dalam keadaan syahid, walaupun kata Nabi orang itu meninggal di atas tilamnya, di atas kasurnya. Perhatikan ya, lanjut. Hadis yang kelima. Semuanya, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gaza nabiyyun inal anbiya'i salawatullahi wassalamuhu alaihim, faqala liqaumihi la yasba'ni rajulun malaka but'am ra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dhalika faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ihbisha alaina fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaima faja'at yakni an-nara litakulaha falam tat'amha faqala inna fikum gululan falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul gululu faltubayi'ni qabilatuka falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi faqala fikumul gululu faja'u bira'si misli faja'u bira'sin misli ra'si baqaratin minadh dhahabi fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha falam tahilla al-ghanaimu li ahadin qablana thumma ahallallahu lana al-ghanaima falam lamma ra'a dha'fana wa adzana fa'ahallaha lana muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu, berkata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara para nabi-nabi yang sewaktu akan berangkat perang bersabda kepada kaumnya, janganlah mengikuti kami seseorang yang baru kawin, yang mana ia belum sempat berkumpul dengan istrinya, sedangkan ia ingin berkumpul dengan istrinya. Janganlah mengikuti kami seseorang yang membangun rumah sedangkan ia belum selesai membangunnya, dan janganlah mengikuti kami seseorang yang baru membeli kambing atau onta yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Kemudian Nabi itu berangkat berperang, dan ketika mendekati sebuah dusun, kira-kira menjelang waktu asar, maka Nabi itu berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau itu diperintah dan aku juga diperintah. Wahai Allah, tahanlah ia. Ia siapa maksudnya? Ia matahari. Untuk membantu kami, maka tertahanlah matahari itu, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Kemudian Nabi mengumpulkan barang-barang rampasan perang dan menyalakan api untuk membakarnya. Tetapi api itu tidak mau membakarnya. Maka Nabi itu bersabda, sesungguhnya ada di antara kalian sekalian yang tidak ikhlas, maka setiap kelompok harus mengirimkan seseorang laki-laki untuk berbaiat kepadaku. Maka ada salah seorang yang tangannya melekat, tidak bisa dilepaskan dengan tangan Nabi itu. Maka Nabi itu berkata, di dalam kelompokmu ada orang yang tidak ikhlas, maka semua orang dalam kelompokmu harus berbaiat kepadaku. Kemudian melekatlah tangan 2 atau 3 orang. Maka melekatlah tangan 2 orang atau 3 orang dengan tangan Nabi itu. Maka beliau bersabda, kamulah yang tidak ikhlas. Orang-orang itu lalu membawa emas sebesar kepala sapi, kemudian diletakkan di hadapan Nabi, dan menyalalah api. Kemudian api itu membakar emas tadi. Oleh karena itu, barang-barang rampasan perang tidak dihalalkan bagi seseorang sebelum kalian. Kemudian Allah menghalalkan barang-barang rampasan itu bagi kita, di mana Allah melihat kelemahan kita.
Jadi karena itu, jadi karena kita lemah, maka Allah menghalalkan barang rampasan itu bagi kita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Al-kisah, kata Nabi, di zaman dulu ada seseorang nabi membawa pasukan perang. Tidak disebutkan siapa nabinya. Bisa jadi nabi ini adalah nabi yang hidup di zaman Bani Israel. Lalu nabi ini berpidato, siapa yang baru menikah jangan ikut perang. Siapa yang baru bangun rumah belum selesai jangan ikut perang. Siapa yang beli binatang ternak yang sedang hamil sebentar lagi melahirkan, menunggu kelahirannya, jangan ikut perang. Kenapa jangan ikut perang? Nanti perangnya tidak semangat. Kalau dia ikut perang nanti bisa bikin kacau. Kenapa? Konsentrasinya terpecah, terbelah. Mana mikirin istri yang baru menikah, mana mau perang, akhirnya ragu-ragu dalam peperangan. Jangan ikut perang, kata Nabi tadi. Lalu ketika Nabi ini dan para pengikutnya sudah mendekati di satu tempat, mau dekat perang nih, di dalam satu perdesaan, tiba-tiba sampailah waktu asar dan mataharinya mau terbenam. Lalu Nabi ini berkata, wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah dan kami juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan untuk perang. Artinya kita sama-sama menjalankan tugas. Lalu Nabi ini berkata, ya Allah, kami tolonglah kami, tahanlah ini matahari. Akhirnya matahari yang tadi mau terbenam tidak jadi terbenam, ditahan oleh Allah. Jadi bukan Superman yang bisa menahan matahari. Kalau film kan Superman yang bisa menahan matahari. Allah tahan itu matahari, give fi mahalik, bertahan kamu di tempatmu. Apa yang terjadi? Matahari enggak jadi terbenam. Lalu Nabi dan para sahabatnya itu, para pasukannya berperang sampai akhirnya mendapatkan kemenangan. Setelah mendapatkan kemenangan, harta rampasan dikumpul. Harta ghanimah namanya. Zaman dulu harta ghanimah, harta rampasan perang itu tidak boleh diambil. Zaman dulu tidak boleh. Zakat, kurban yang wajib, harta rampasan perang itu tidak boleh diambil, dimakan. Jadi kalau ada, itu semuanya ditaruh di tanah lapang. Kemudian nanti datanglah api dari langit dan membakar harta rampasan perang itu, atau zakat itu, atau kurban wajib. Kalau api itu membakarnya berarti itu sudah disetorkan semuanya untuk Allah. Itu zaman dulu nggak boleh. Tapi zaman Nabi kita, syariat Nabi kita boleh memakan harta ghanimah. Kenapa? Karena lemahnya iman kita ini, tidak kuat. Kalau ngelihat harta ghanimah, langsung aja berebut harta rampasan perang tadi. Nah, jadi waktu itu kata Nabi Muhammad SAW, ketika api itu mau datang untuk membakar harta ghanimah itu, ternyata apinya nggak bisa membakar. Stop apinya. Lalu Nabi berkata, ini pasti ada yang korupsi, gulul. Ada yang korupsi. Siapa yang korupsi ini? Nah, kebetulan situ ada kelompok-kelompok, ya kalau zaman sekarang ini kayak apa ya? Batalion kah? Batalion 1, batalion 2 atau apa itu? 1 kompi, 2 kompi. Kata nabinya, coba kumpulkan mana komandan-komandannya ini. Ketua regunya mana? Ketua pasukannya mana? Kumpul. Maka semua ketua pasukan perang tadi kumpul di hadapan Nabi.
Kata Nabi, semuanya salaman denganku. Maka satu-satu salaman. Tiba-tiba salah satu orang yang bersalaman dengan Nabi tadi tangannya melengket. Lengket. Kata Nabi, ini anak buahmu ada yang korupsi. Anak buahmu ada yang mencuri. Lengket. Kata Nabi tadi, coba kumpulkan seluruh anak buahmu dan seluruhnya masing-masing salaman denganku. Maka komandan perang ini pun mengumpulkan pasukannya. Lalu bersalamanlah satu-satu kepada Nabi ini. Tiba-tiba ada 2 atau 3 orang yang tangannya nempel di tangannya Nabi. Kata Nabi, kamu telah korupsi. Harta rampasan perang tidak boleh diambil, tapi kamu ambil. Mana itu harta tadi? Lalu apa yang terjadi? Orang ini pun mengeluarkan harta rampasan perang yang dia telah korupsi. Berapa banyaknya? Yaitu sebesar kepala sapi. Kayak kepala sapi itu kayak kotak ini besarnya. 2 kotak ini kepala sapi itu besarnya. Nah, kira-kira berapa kilo itu beratnya? Itu ada 20 kilo mungkin. Nah, setelah itu dikembalikan, lalu datanglah api membakar harta rampasan perang tadi. Yang kita ambil pelajaran dari sini adalah orang itu tidak boleh berbohong. Orang itu mesti wajib jujur. Kalau tidak jujur akan merugikan semuanya. Apalagi dalam satu kelompok. Itu mesti jujur semuanya. Kalau satu ada yang berbuat jujur, kena imbas semuanya. Ini kalau begini, ada satu yang tidak jujur, ada yang satu bermasalah, kena imbas nggak semuanya? Semuanya kena, satu pesantren kena gara-gara satu yang berbuat jahat. Satu yang bikin kerusakan, pipa pecah, dia saja yang rugi? Oh enggak, satu pesantren rugi semua gara-gara dia. Dosanya bertubi-tubi, mana dia sendiri dosa, kemudian dosa ganggu orang. Nah, jadi tidak boleh membohong, mesti jujur pada saat melakukan perbuatan apapun juga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau makan aja yang bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudari bin Al-Marhum Syekh Afifi Al-Bajuri fi kitabihi Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kita masih membahas kehidupan Nabi sebelum bi'atsah, sebelum kenabian, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Lanjut halaman 34. Selain itu mengembalakan kambing atau domba bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tetapi memang semua para nabi pernah mengembalakannya. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Rasulullah SAW. Mengembala kambing juga mengandung hikmah
yang sangat besar. Sebab jika seseorang mengembalakan kambing atau domba selaku hewan yang paling lemah, niscaya hatinya akan dipenuhi kasih sayang dan jiwanya akan menjadi lemah lembut. Oleh karena itu, ketika ia beralih untuk menuntun umat manusia, maka ia telah memiliki modal utama, yaitu dirinya terlepas dari sifat egois dan tidak ada kecenderungan untuk menganiaya, sehingga ia menjadi orang yang mempunyai kondisi paling ideal untuk mengemban tugas berat itu, tugas berat ini. Nah, jadi Nabi itu semuanya diutus sebelumnya itu, sebelum Nabi, sebelum dijadi Nabi dan Rasul, mereka itu pengembala dulu, kambing dan domba. Kenapa? Karena itu latihan mental. Kalau kambing saja bisa dikembala, kambing itu kan muncul. Jadi Nabi itu sabar dengan mengembala kambing tadi, sabar sampai akhirnya jiwa mereka itu lembut, mereka punya jiwa sabar, mereka punya jiwa bijaksana. Dan pada saat mengembang tugas menjadi Nabi dan Rasul, menghadapi umat yang begitu bermacam-macam akhlak dan model kelakuannya, tidak kaget Nabi-Nabi itu. Kenapa? Karena sudah biasa, seperti halnya dulu mengembala kambing. Nah, begitu juga santri di pondok ini diajarkan sabar, makan dengan seadanya, tidur dengan seadanya. Terkadang dapat teman yang nakal, terkadang dapat teman yang baik, terkadang dapat teman yang jorok, terkadang dapat teman yang bersih, terkadang dapat teman yang pelit, terkadang ada dapat teman yang royan, terkadang ada dapat teman yang pembualan, terkadang ada dapat teman yang tawadhu, terkadang dapat teman yang suka cari muka, tapi ada juga teman yang dapat teman yang rendah diri, macam-macam. Dilatih kalian di sini untuk apa? Nanti ketika terjun di masyarakat, sudah menjadi kiai, sudah menjadi ulama, ketika menghadapi manusia, umat manusia yang begitu macam-macam model kelakuannya, sudah terbiasa. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak biasa begitu, ketika dipuji orang, kepalanya jadi besar. Ketika dihina orang, langsung cemen dia, langsung meraju. Itu bukan mental pejuang, itu bukan mental pejuang. Kalau anda pejuang, maka namanya tidak akan terkenang di dalam sejarah. Pejuang yang benar-benar berjuang karena Allah, berhasil dalam perjuangannya, tinta emas akan tertulis di dalam sejarahnya dia. Tapi kalau cuma pecundang, nah itu hikmah Allah menjadikan para nabi dan rasul. Sebelum mereka menjadi nabi dan rasul, mereka mengembala kambing dulu untuk melatih mental. La ilaha illallah. Ketika sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang. Nah, jadi Nabi pedagang, Nabi pengembala. Tapi berdagang ini pada saat sudah mulai dewasa. Ia ditemani oleh As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Ia pernah membawa dagangan milik Khadijah.
Jadi ditemani As-Sa'ib bin Abi Sa'id membawa dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha ke negeri Syam dengan upah la ilaha illallah suaranya, dengan upah yang diambil dari keuntungannya. Nah, boleh begitu. Boleh. Umpama begini nih. Nah, seperti Abu Ya nyuruh Abel, Bel itu jualan itu. Nanti keuntungannya bagi. Untungannya bagi 50-50 atau 60-40 atau 70-30. Boleh seperti itu, boleh. Ya, itu ngambil untung dari ngambil gaji dari keuntungan tadi. Nabi seperti itu ketika mendagangkan barangnya Siti Khadijah. Lanjut ya, angkat suaranya. Setelah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha menyatakan kesediaan untuk menikah dengannya, sedangkan ia adalah saudagar kaya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja mengembangkan hartanya. Beliau selalu memakan dari hasil keringatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala pun menyebut hal ini sebagai anugerah darinya. Allah berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 6 sampai 8. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala memberinya perlindungan dan membuatnya berkecukupan sebelum masa kenabiannya. Lalu Allah memberinya petunjuk Alkitab, iman, dan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Padahal sebelumnya ia tidak mengetahui tentang hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah
kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya Engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Perilaku Nabi Muhammad di tengah kaumnya sebelum diutus. Nah, bagaimana kelakuan Nabi sifatnya? Kita lihat nanti insyaallah. Cukup sekian dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nasta'udika hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'abdiha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.